Putra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini tema kita adalah bukti-bukti keilahian Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Hanya ada satu Allah, Allah yang Esa, tetapi ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sore hari ini kita akan membahas tentang pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, ada isu di luar sana tentang Roh Kudus. Mereka bertanya, apakah Roh Kudus itu benar-benar Allah? Apakah Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi? Ada yang mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi Allah. Ada yang mengatakan keilahiannya lebih rendah daripada keilahian Allah Bapa dan Allah Anak. Ada juga yang mengatakan Allah Roh Kudus itu hanyalah sebatas kekuatan, sebatas kuasa yang memberikan efek. Tidak ada pribadinya. Hanya sebatas kuasa saja. Nah, kalau dia hanya sebatas kuasa, maka itu berarti Roh Kudus bukan Allah. Karena ciri-ciri daripada Allah adalah salah satunya berpribadi. Kalau dia hanya sebatas kuasa, maka itu berarti Roh Kudus bukan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus itu adalah ilahi, Allah, atau seperti yang dikatakan oleh orang-orang tadi? Nah, oleh karena itu kita mau melihat bukti-bukti keilahian daripada Roh Kudus. Dan ketika kita berbicara bukti-bukti, kita tidak bisa menemukan bukti-bukti dari sumber yang lain kecuali Alkitab sendiri. Alkitab adalah satu-satunya kebenaran. Dan Alkitab satu-satunya yang berbicara tentang Roh Kudus. Dan kita bisa melihat apakah di dalam firman Tuhan yang kebenaran ini ada memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus ini adalah Allah 100% atau bukan. Nah, yang pertama kita harus mau melihat bahwa Roh Kudus disebut adalah Allah, bukan klaim kita orang Kristen. Bukan pernyataan kita orang Kristen. Bukan kita sendiri yang mengangkat Roh Kudus itu adalah Allah, bukan. Tetapi karena memang Alkitab sendiri yang mengklaim bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi bukan sesuka kita orang Kristen, ya ada zaman tertentu dalam sejarah gereja mereka langsung mengangkat Roh Kudus sebagai Allah, bukan. Tetapi karena memang Alkitab ada memberitahukan yang menyebutkan sendiri bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Tadi firman Tuhan yang kita bacakan di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat, di situ kita mengetahui dengan jelas bagaimana firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dikatakan di ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, konteks atau latar belakang pembahasan ayat yang ketiga ini adalah orang Kristen di gereja mula-mula. Khususnya kita melihat pada zaman para rasul, mereka itu saling berbagi satu sama yang lain dengan apa yang mereka miliki. Jadi mereka tidak membiarkan sesama seiman hidup menderita. Demikian begitu saja, tidak. Tetapi apa yang mereka miliki, mereka akan saling menolong, saling berbagi satu sama lain. Dan di sini ada satu keluarga, di sini dikatakan Ananias. Ananias juga dia mau bagaimana apa yang dia miliki dia bisa bagikan kepada saudara seiman. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Ananias, dia menjual hartanya, lalu hasil daripada penjualan hartanya tersebut sebagian saja dia bawa kepada para rasul.
Seolah-olah dia mau mengatakan inilah hasil penjualan semuanya. Seolah-olah dia mau mengatakan inilah semua ya hasil penjualan yang dia dapat dan dia mau berikan kepada para rasul untuk dibagikan. Padahal kenyataannya adalah ada sebagian yang mereka sembunyikan, mereka tahan. Jadi tidak dengan tulus hati ya untuk memberikan kepada para rasul untuk diberikan kepada saudara-saudara seiman. Tetapi mereka menyembunyikan sebagian. Dikatakan di sini mereka menahan sebagian. Dan seolah-olah mereka bisa menipu para rasul. Ya, seolah-olah bahwa para rasul tidak akan bisa mengetahui bahwa ternyata ada lagi hasil penjualan yang lain. Nah, lalu apa kata Rasul Petrus di sini? Jelas sekali. Dia mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Mendustai artinya membohongi. Ya, tidak berkata jujur di hadapan Roh Kudus. Dan dikatakan di sini ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lihat, garis bawahi kalimat yang mengatakan, engkau tidak mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Jadi Roh Kudus dikatakan bukan manusia biasa saja atau pribadi biasa saja. Ini adalah pribadi Allah. Jadi yang kamu dustai bukan pribadi biasa, tetapi pribadi Allah, yaitu Roh Kudus ini. Nah, di sini kita melihat dengan jelas bagaimana firman Tuhan dengan jelas mengklaim, menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, bukan manusia biasa atau pribadi biasa saja. Apakah Rasul Petrus di sini salah menulis tentang Roh Kudus? Dia salah dengan memberikan ya gelar kepada Roh Kudus ini adalah Allah? Tidak. Ya, Rasul Petrus ini adalah seorang yang juga terdidik di dalam hukum Tuhan dan dia adalah rasul murid Tuhan Yesus. Tidak mungkin dengan sembarangan ya gelar ilahi Allah itu diberikan kepada manusia biasa atau pribadi biasa saja. Tidak mungkin. Jadi ketika Rasul Petrus mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah Allah, maka itu berarti sesuai dengan kebenaran bahwa memang Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita mendapatkan pengetahuan bahwa bukan orang Kristen yang mengklaim atau yang mengangkat Roh Kudus adalah Allah, bukan. Jadi kalau ditanya di mana dasar Alkitabnya, inilah ayat Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4. Bagaimana di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, selanjutnya kita akan melihat bukti-bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa memang Roh Kudus ini adalah Allah. Jadi tidak hanya sekedar di sini dia nyatakan Roh Kudus itu adalah Allah, tetapi dia benar-benar memiliki ciri-ciri ya seperti yang kita ketahui yang ada pada Bapa dan Anak, yaitu ilahi, maha kuasa Allah. Yang pertama kita mau melihat bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Karena kalau Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa, maka itu berarti dia bukan Allah. Kenapa? Karena Allah itu salah satu cirinya adalah berpribadi. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi atau berpribadi, maka ada 3 unsur untuk bisa kita katakan Roh Kudus itu adalah berpribadi atau berpribadi. Kita manusia dinyatakan berpribadi karena 3 unsur. Pertama, punya pengetahuan. Kedua, punya emosional, perasaan. Dan ketiga, punya kehendak. 3 unsur ini harus ada untuk menunjukkan bahwa ini berpribadi atau tidak berpribadi. Nah, binatang tidak disebut berpribadi.
Karena jelas sekali binatang tidak punya akal. Ya. Tetapi manusia dikatakan berpribadi karena 3 unsur ini. Punya akal atau pengetahuan, kedua punya emosional atau perasaan, dan ketiga dia punya kehendak. Nah, apakah ada pada Roh Kudus sehingga kita katakan dia memenuhi salah satu ciri daripada Allah, yaitu berpribadi? Kalau kita melihat yang pertama di 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11, saya akan bacakan bagi kita dan kita bisa lihat di PowerPoint. Dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, di sini kita diberikan sebuah penjelasan bahwa Roh Kudus atau yang disebut di sini adalah Roh Allah, dia mengetahui apa yang ada pada diri Allah. Artinya apa? Dia punya pengetahuan. Makanya dikatakan di sini, ya, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Garis bawahi kata tahu. Artinya dia mengetahui, dia punya pengetahuan. Dia punya akal. Dan ini memenuhi ya unsur pertama yang namanya berpribadi, yaitu punya akal, punya pengetahuan. Yang kedua, kita melihat di kitab Efesus pasal 4 ayat 30. Dikatakan di Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Garis bawahi, mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita. Diam di dalam diri kita setiap orang percaya secara permanen. Tujuannya salah satunya adalah untuk membimbing kita di dalam kebenaran, di dalam ajaran firman Tuhan. Dan ketika kita tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus atau tidak mau tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus di sini dikatakan bisa bersedih. Ya. Kita bisa membuat Roh Kudus di sini berduka. Kenapa? Karena kita tidak mau tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus. Kita lebih tunduk terhadap keinginan daging kita, nafsu kita. Walaupun kita tahu itu adalah salah, dosa, ada satu suara mengatakan jangan lakukan, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jauhi dosa tersebut. Tapi hati kita mengatakan, udah nikmati, itu adalah sesuatu yang buat kita enak. Lakukan, tidak masalah. Nah, ketika kita memilih untuk tidak taat firman Tuhan, atau tidak mendengarkan pimpinan daripada Roh Kudus, kita telah mendukakan dia atau membuat dia sedih. Di sini kita melihat bahwa unsur yang kedua adalah dia memiliki emosional, perasaan. Ketika kita orang Kristen tidak tunduk terhadap firman Tuhan, maka kita telah membuat Roh Kudus sedih. Karena Roh Kudus dia mau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, menjauhi dosa. Tapi ketika kita tidak mau tunduk, kita sudah membuatnya bersedih. Itu berarti unsur yang kedua itu memenuhi, yaitu punya emosional, perasaan. Yang pertama tadi pengetahuan atau akal, yang kedua emosional atau perasaan. Yang ketiga, unsur yang ketiga kita bisa membaca di 1 Korintus pasal 12 ayat 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya, nya di sini itu adalah Roh Kudus maksudnya. Ya, jadi di sini Roh Kudus memberikan karunia kepada orang-orang Kristen dan berbeda-beda karunia. Nah, di gereja mula-mula kita melihat ya di situ orang-orang Kristen mendapatkan karunia-karunia yang berbeda-beda dan banyak. Ada yang karunia untuk menginjil, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk melakukan mujizat. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus dia memberikan karunia itu kepada orang-orang Kristen sesuai yang dikehendakinya. Artinya apa? Dia punya kehendak, punya kemauan. Ya, bukan seperti robot, bukan. Tapi dia punya kehendak,
punya kemauan. Apa yang mau dia lakukan? Kepada siapa dia mau berikan karunia tersebut? Dan apa jenis karunia yang dia mau berikan? Jadi ini adalah unsur yang ketiga untuk bisa kita katakan bahwa Roh Kudus itu berpribadi karena dia punya kehendak, dia punya kemauan. Nah, jadi saudara-saudara, dari 3 ayat firman Tuhan ini saja sudah sangat jelas bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sebatas kuasa, atau seperti kalau kita melihat praktek-praktek di luar sana, dihembus atau dikatakan, wah bisa rasakan tak? Lalu kita berpikir, oh hanya sebatas kuasa. Bukan. Ya, Roh Kudus itu benar-benar berpribadi. Kalau dia hanya sebatas kuasa, maka itu berarti dia bukan Allah. Karena ciri salah satunya Allah itu adalah berpribadi. Jadi di sini memenuhi ya syarat 3 unsur yang namanya berpribadi. Pertama, punya pengetahuan akal. Kedua, dia punya perasaan emosional. Ketiga, dia punya kehendak atau kemauan. Jadi tidak usah kita ragukan lagi bahwa Roh Kudus berpribadi atau satu pribadi. Nah, sekarang kita mau melihat ciri selanjutnya, yaitu Roh Kudus adalah kekal. Nah, ini adalah ciri yang dimiliki Allah. Ya, Allah itu kekal, beda dengan kita manusia. Manusia punya permulaan. Sejak kapan kita ada? Sejak kita terbentuk ya dari kandungan ibu kita. Tapi sebelum itu kita tidak ada. Ya, tetapi yang namanya Allah, dia sudah kekal sebelumnya, tidak ada permulaan. Tidak ada di mana dia baru ada, tidak ada. Dia kekal sebelumnya dan kekal sampai selamanya. Dan apakah ada pada pribadi Roh Kudus? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Pertama kita melihat Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal pertama ayat yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ini adalah, kita mengerti bahwa ini adalah Roh Kudus. Dan dikatakan, dia sudah ada ketika sebelum pada waktu penciptaan. Itu berarti apa? Kalau secara manusia, usianya itu sudah begitu panjang. Bayangkan saudara-saudara, ya dia sudah ada sebelum penciptaan. Jadi bukan dia baru ada Roh Kudus itu ketika hari Pentakosta. Bukan. Jadi jangan kita salah berpikir bahwa Roh Kudus itu baru ada itu di hari Pentakosta. Permulaannya di situ. Bukan. Tapi dia sudah kekal sebelumnya. Buktinya pada hari penciptaan. Sebelum Adam dan Hawa ada, dia sudah ada. Dan sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Bersama pribadi Bapa dan Anak. Jadi di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus ini kekal. Tidak ada permulaan. Sama seperti yang dimiliki oleh Allah yang memiliki ciri kekal. Lalu kita melihat lagi di Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dia tidak hanya kekal sebelumnya, tetapi juga kekal selamanya. Jadi di mana tidak ada, di mana waktunya dia berhenti sudah tidak ada lagi, tidak ada. Tapi dia juga kekal sebelumnya, kekal sampai selama-lamanya. Maka dikatakan dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Lalu kita melihat lagi Ibrani 9 ayat 14. Dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Garis bawah di situ, Roh yang kekal. Jadi Roh yang kekal itu jelas kita memahami sebelumnya tidak ada permulaannya, tak terhingga ya dalam hitung-hitungan atau ilmu matematika mengatakan tak terhingga. Ya, jadi sebelumnya tidak ada awal permulaannya, kekal, dan seterusnya juga dia kekal. Dan ini memenuhi ya salah satu ciri daripada keilahian, yaitu
kekal. Sama seperti Bapa kekal, Anak Tuhan Yesus kekal, Roh Kudus juga dia kekal. Makanya kita mengatakan Roh Kudus ini bukan sebatas kuasa saja atau bukan pribadi biasa saja, tetapi dia benar-benar Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, selain dia adalah kekal, di sini juga kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu adalah maha kuasa. Maha kuasa berarti apa? Berarti tidak terbatas kuasanya. Kita manusia terbatas kuasanya. Ya, semampu kita. Tetapi Tuhan itu, Allah itu tidak terbatas kuasanya. Dia bisa melakukan hal-hal yang supernatural, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, bahkan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Apakah ada pada diri Roh Kudus? Dia adalah maha kuasa. Nah, mari kita melihat di kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Ayub pasal 33 ayat 4 dikatakan Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, jelas sekali di sini dikatakan bahwa Roh Kudus juga ikut ya di dalam karya menciptakan. Bahkan di sini dikatakan Roh Allah dia juga ikut menciptakan kita. Maka dikatakan Roh Allah telah membuat aku. Roh Kudus. Nah, kalau dia hanya manusia biasa atau pribadi biasa saja, dia tidak punya kuasa untuk menciptakan. Malaikat pun tidak punya kuasa untuk menciptakan. Yang punya kuasa untuk mencipta, menjadikan sesuatu adalah hanya pribadi Allah. Dan di sini dikatakan Roh Kudus ya telah membuat aku. Telah menjadikan aku. Lalu kita melihat lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Di situ dikatakan kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Tahu arti mujizat? Mujizat itu artinya apa? Sesuatu yang ajaib. Supernatural. Di luar pemahaman kita manusia atau kemampuan kita manusia. Ya. Dikatakan mujizat. Pada gereja mula-mula, ya, bagaimana di situ orang-orang Kristen mereka memiliki karunia-karunia, salah satunya adalah untuk bisa melakukan mujizat. Dan dari mana kuasa mereka ini sehingga mereka bisa melakukan mujizat? Di sini dikatakan jelas sekali Roh yang memberikannya, Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus ini adalah maha kuasa. Dia bisa melakukan hal yang supernatural. Kuasa ini dia bisa berikan kepada orang-orang Kristen tertentu untuk melakukan mujizat. Nah, mujizat yang ini kita pahami terjadi di gereja mula-mula. Kalau sekarang banyak orang yang mengklaim mujizat-mujizat. Ya, tapi hati-hati karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa iblis pun pada akhir zaman akan melakukan banyak keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat untuk menyesatkan manusia. Banyak orang sekarang juga mengklaim, saya dapat mujizat kuasa dari Tuhan. Tapi lihat ajarannya tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, nah tapi maksud saya di sini adalah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan mujizat, hal yang supernatural. Dan dia berikan kuasa itu kepada orang-orang Kristen tertentu. Tidak semua orang, hanya orang-orang Kristen tertentu. Ya, misalnya kita melihat Petrus bisa melakukan mujizat pada saat itu. Ya, nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah pengetahuan yang jelas daripada firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu adalah maha kuasa. Memenuhi salah satu ciri bahwa Allah itu yaitu maha kuasa. Nah, selanjutnya kita mau melihat bagian kelima, Roh Kudus adalah maha tahu. Maha tahu adalah salah satu ciri daripada Allah atau daripada keilahian. Dia mengetahui segala sesuatu. Kalau kita bukan disebut sebagai Allah, kenapa? Karena kita tidak punya ciri maha tahu. Kita ini terbatas pengetahuan kita. Kita hanya bisa tahu kalau kita lihat, kita dengar, ya. Kadang-kadang pun kalau kita sudah dengar, kita lupa.
Ya kan? Nah, tetapi di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, sesuatu pengetahuan yang tersembunyi ya daripada Roh Kudus, tidak ada. Semua dia tahu. Lihat ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Menyatakannya di sini berbicara tentang rahasia Allah, tentang Injil keselamatan. Dan dikatakan Injil keselamatan dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus, dan dikatakan Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Menyelidiki segala sesuatu maksudnya apa? Dia mengetahui segala sesuatu. Itu maksudnya. Bahkan dikatakan di sini hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah saja, Roh Kudus dia mengetahui. Kita bisa mengetahui tidak apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah? Sebagai manusia kita bisa mengetahui tak apa yang ada dalam hati Tuhan Allah kita? Tidak bisa. Apa yang direncanakan oleh Tuhan Allah kita? Tidak bisa. Bahkan kita melihat Injil keselamatan. Kalau bukan Tuhan yang menyatakannya kepada kita, kita tidak akan mengerti. Tidak akan tahu. Nah, tetapi di sini kita melihat Roh Kudus dia mengetahui, bahkan yang ada dalam diri ya Tuhan Allah dia mengetahui. Makanya dikatakan dia menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia, bahkan para malaikat pun mereka tidak mengetahui, tapi Roh Kudus mengetahui. Karena dia adalah Maha Tahu. Dia adalah Allah, bukan pribadi biasa saja. Jelas firman Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Kita melihat lagi Yesaya pasal 40 ayat 13. Dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Nah, ini adalah pertanyaan retorika yang tak perlu kamu jawab. Di sini Nabi Yesaya secara tidak langsung dia mau mengatakan bahwa memang Roh Tuhan, Roh Kudus tidak perlu diberikan nasihat. Tidak perlu diatur. Tidak perlu diberikan petunjuk. Kenapa? Karena dia Maha Tahu. Kita ini diberikan nasihat, membutuhkan petunjuk, ya harus diatur, dibimbing. Kenapa? Karena kita bisa tidak tahu. Makanya kita harus diajar, dinasihati. Diberikan petunjuk, oh ini loh yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak salah jalan. Karena kamu tidak tahu, maka saya kasih tahu sama kamu. Nah, tetapi di sini dikatakan siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Tak perlu kamu kasih tahu, oh ini loh yang harus dilakukan karena kamu tidak tahu. Tidak perlu, kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah, dia Maha Tahu. Tak ada yang bisa, ya. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ini adalah pertanyaan retorika yang tak perlu dijawab. Karena kita sudah tahu sendiri jawabannya. Bahwa memang Roh Kudus dia mengetahui segala sesuatu. Sehingga tidak membutuhkan nasihat. Tidak membutuhkan pengetahuan daripada orang lain. Tidak perlu. Nah, jadi dari firman Tuhan ini. Memberikan kita suatu pengetahuan kebenaran. Bahwa memang Roh Kudus itu adalah Maha Tahu, salah satu ciri daripada Allah. Nah, sekarang kita mau melihat ketika kita menyebut Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dan ada isu yang mengatakan Bapa dan Anak atau Tuhan Yesus lebih tinggi keilahiannya daripada Roh Kudus. Roh Kudus lebih kecil atau lebih rendah keilahiannya daripada Bapa dan Anak atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi apakah benar demikian? Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu disejajarkan, selalu ada bersama-sama ya dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika terbentuk pola ini, Bapa, Anak selalu disebutkan juga Roh Kudus. Ini membuktikan mereka sejajar. Kalau Roh Kudus itu adalah pribadi yang lebih rendah atau ilahnya lebih rendah, tidak mungkin sejajar dengan Bapa dan Roh dan Tuhan Yesus. Tapi di sini kita melihat beberapa ayat firman Tuhan selalu disejajarkan.
Nah, yang pertama kita melihat Matius 28 ayat 19. Ayat firman Tuhan ini begitu familiar bagi kita. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan amanat agung bagi kita semua orang Kristen. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, tapi semua orang Kristen. Yaitu harus pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Artinya memberitakan Injil, bawa jiwa kepada Tuhan. Dan dikatakan setelah kita membawa jiwa kepada Tuhan, maka dibuatlah salah satu upacara sebagai tanda ya bahwa dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu dibaptis. Dan ini adalah salah satu sakramen yang kita lakukan. Artinya apa? Bukan salah satu kegiatan yang biasa saja. Ini adalah salah satu sakramen dari kata sakral, sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan kita, yaitu baptisan. Dan dikatakan di sini ketika kita membaptis orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengatasnamakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa nama Roh Kudus ada di dalam, ya di antara daripada dua pribadi ini? Kalau dia hanya pribadi biasa, tidak mungkin disejajarkan. Tapi di sini diatasnamakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah suatu pengetahuan secara tidak langsung firman Tuhan atau Tuhan Yesus jelas sekali dia mensejajarkan ya keilahian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kedudukannya sama. Ya, tidak pribadi Roh Kudus lebih rendah keilahiannya daripada Bapa dan Anak. Tidak. Sama. Makanya disejajarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya beda peran saja. Ingat, dalam hal keilahian, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Sejajar. Dalam hal kemuliaan, maha kuasa, dan lain-lain. Hanya yang membedakan adalah perannya. Bapa kita tahu dia mengutus. Tuhan Yesus perannya adalah diutus. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Itu saja yang membedakan perannya. Tapi dalam hal keilahian, kealahannya sejajar sama. Nah, kita melihat lagi satu ayat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Nah, ini adalah firman Tuhan yang setelah ibadah, ya, Pak Pendeta di gereja kita secara khususnya yang mengucapkan doa berkat ya daripada Tuhan dengan mengutip 2 Korintus pasal 13 ayat 13 ini. Nah, apa dikatakan di situ? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini adalah doa berkat, saudara-saudara. Sesuatu yang baik yang didatangkan dari Allah untuk kita, anak-anak Tuhan. Dan dikatakan berkat ini ya disebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Kalau dia hanya pribadi biasa saja atau lebih rendah, tidak mungkin dalam doa berkat ini nama Roh Kudus juga ya disebutkan di sini. Tapi kita melihat bagaimana firman Tuhan jelas sekali mensejajarkan antara Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Sumber segala berkat kita. Di sini jelas sekali kita tidak boleh berpikir bahwa Roh Kudus itu lebih rendah keilahiannya daripada dua pribadi yang lain. Tapi sama, dia juga adalah Allah. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat bukti-bukti daripada firman Tuhan itu sendiri yang adalah kebenaran satu-satunya, yang dimana di situ diberitahukan bahwa Roh Kudus adalah Allah, lalu kita melihat bahwa Roh Kudus berpribadi, lalu kita melihat bahwa Roh Kudus adalah kekal, lalu kita melihat juga Roh Kudus adalah maha kuasa, maha tahu, dan kita melihat bagaimana firman Tuhan juga mensejajarkan ya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menunjukkan bahwa sama ya hakikatnya adalah ilahi. Maka itu memberikan kita sebuah kesimpulan, pegangan yang pasti bahwa memang Roh Kudus adalah ilahi, Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bukan kita orang Kristen, bukan pendeta yang mengangkat
derajat Roh Kudus menjadi Allah, tapi memang kebenaran firman Tuhan yang menyatakan Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita harus pegang doktrin ini. Jangan disesatkan oleh ajaran manapun juga. Pegang firman Tuhan ini. Jangan sampai kita disesatkan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah 100%. Yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita, Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diam di dalam diri kita untuk membimbing kita salah satunya. Untuk menuntun kita untuk bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka karena dia adalah Allah, dia diberikan untuk membimbing kita. Maka marilah kita orang Kristen dalam kehidupan kita mau dibimbing, mau dipimpin, mau dituntun oleh Roh Kudus dengan cara taat firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang selalu hanya mau mengikuti keinginan daging kita saja. Kita sering mengecewakan Allah Roh Kudus dengan tidak menaati firman Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Orang Kristen diberikan pertolongan, yaitu Roh Kudus untuk membimbing kita. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran, mari kita tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus dengan melakukan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai kita bertemu dengannya nantinya, muka dengan muka, penuh sukacita di sorga. Nah, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur untuk ketegasan daripada kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa, tolonglah kami untuk setia memegang ajaran kebenaran-Mu ini. Dan tolonglah kami di dalam kehidupan kami orang-orang Kristen. Kami selalu mau tunduk, dipimpin oleh Roh Kudus dengan melakukan ajaran kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.